Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari lambaikan tangan kita yang menerima berkat Tuhan sepanjang hari-hari yang kita lalui. Berikan tepuk tangan sore-sore bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu semuanya dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persembahkan roh jiwa tubuh kita bagi Raja di atas segala Raja. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin, haleluya, haleluya. Kristus mengasihiku, Kristus mengasihimu, Kristus mengasihi kita semua. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Ku masuk dalam rumah Tuhan, ku beribadah kepadanya, persembah sebagai korban yang kudus berkenan. Sebab ku rasakan kasih-Nya, Dia serah diri-Nya bagiku. Ampuniku, ampuniku, sucikan jadi sama seperti Dia. Kristus mengasihiku, Kristus mengasihiku, Kristus mengasihimu. Dia telah mengasihi kita. Selayaknya kita pun lebih mengasihinya. Yesus mempelai pria surga. Mari masuk dalam rumah Tuhan. Ku masuk dalam rumah Tuhan, ku beribadah kepadanya, persembahkan, persembahkan selalu tubuhku sebagai korban yang kudus berkenan. Sebablah ku rasakan kasih-Nya, Dia serahkan diri-Nya bagiku. Ampuniku, sucikanku, hingga kelak jadi sama seperti Kristus mengasihiku. Kristus mengasihiku, Kristus mengasihimu. Dia telah mengasihi kita selayaknya, selayaknya kita pun lebih mengasihinya. Yesus mempelai pria surga. Kristus mengasihiku, Kristus mengasihimu. Dia telah mengasihi kita. Selayaknya kita pun lebih mengasihinya. Yesus mempelai pria surga. Yesus mempelai, Yesus mempelai pria surga. Yesus mempelai, Yesus mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan oleh hamba-Nya. Haleluya. Mari kita berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan beribadah dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita membaca firman Tuhan. Secara responsoria kita akan baca di kitab Mazmur 62
ayat 2 sampai 8. Saya yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil, nanti ayat 8 bersama-sama kita membacanya. Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hati mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bersama. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bersama kita berdoa. Biar segala kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan lebih sungguh katakan, oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah
di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami sembah Tuhan. Kami buka hati kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Hanya Kau yang kami tinggikan. Haleluya, ralabaya sadara papa. Haleluya, haleluya. Syaralabalabaya karalabapa, kiaralabalabaya she. Haleluya, uriarabaya sadara papa. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Ora bakara sekerebera papa. Haleluya, syaralabalaba yaralaba papa. Kami menyembah-Mu Yesus. Kurabaya rababa papa. Haleluya, orabaya sandara laba yaralaba. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Syaralaba yaralaba papa. Sebab hanya Kau yang layak dipuji. Hanya Yesus yang disembah, hanya Yesus yang dimuliakan. Hurabarabaya papa. Terima kasih Tuhan. Kiaralabada sekiralaba yaralaba papa. Shikirila papa. Haleluya, rabaya sakara papa. Shikirila balaba yaralaba papa. Biar kemuliaan-Mu turun di tengah kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Yesus. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang perkasa. Gurabakara sakara laba ya kuriara laba papa. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas segala kebaikan-Mu. Kami tidak bisa balas segala pengorbanan-Mu selain menyembah, selain memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, kami tetap menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami, sebab Engkau baik Tuhan.
Syaralabalabaya karalabaya syikirababa. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sembah dan mari kita sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Dan puji dengan lebih sungguh katakan sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, sembah, sembah dan puji. Mari sembah Dia Raja kita, Yesus Kristuslah Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan lebih sungguh katakan sembah dan puji Dia. Kami serukan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Dia sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dengan sekuat tenaga kita katakan sembah dan puji. Kami sembah Kau Tuhan, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya satu nama yang kami tinggikan, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita, bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu, kita datang ke rumah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Mari persembahkan sekuat tenaga kita, menari-nari sekuat tenaga kita, sekuat suara kita memuji Tuhan. Jangan ada yang ditahan-tahan Bapak Ibu, amin. Karena Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah bagi kita, bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari wajahnya, amin. Haleluya. Kita surga bergema, biarlah kita surga bergema dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya.
kita bertepuk tangan. Sama-sama katakan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Sama-sama Bapak Ibu, katakan dengan lebih sukacita lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Biarlah kita bangsa-bangsa yang bersorak-sorai, yang mau memuji Tuhan. Jangan lebih lagi katakan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita, Raja mulia. Haleluya. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Sepertinya masih ada yang belum ditanggalkannya bebannya pada pagi hari. Mari tanggalkan beban kita Bapak Ibu. Jangan kita bawa-bawa dalam rumah Tuhan. Kita bilang Tuhan ini masalahku, ini persoalanku. Aku tidak mau pikirkan itu. Karena masalah bebanku urusannya siapa? Tuhan Yesus. Urusan kita apa? Bagian kita apa? Memuji, menggagungkan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Mari kita memuji Tuhan. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Mari Bapak Ibu lambaikan tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, hanya Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus
kekal. Kurang semangat sekali lagi. Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari Bapak Ibu lambaikan kedua tangan. Glory haleluya, Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, jangan lebih suka cita. Glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Siap-siap Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala. Glory haleluya. Mana suaranya? Apakah masih segitu? Belum 100% untuk Tuhan. Sekali lagi, glory haleluya. namanya ada keselamatan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Glory haleluya. Glory haleluya, Glory haleluya, Yes, yes, yes. Glory haleluya, Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Siap melompat untuk Tuhan, amin. Glory, glory haleluya. Oh, oh, oh. Glory haleluya, Glory, glory, Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya merasakan Tuhan menerima persembahan kita yang terbaik bagi Allah kita, amin. Dia sungguh sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Makanya dia, Bapa mengutus anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Kita adalah orang-orang yang beroleh bagian kerajaan kekal, yaitu surga, amin. Hidup ini sementara Bapak Ibu. Mari pandang kasih Bapa, pandang cinta yang begitu besar bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh, syukur. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
berilah sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saya jemput jemaat, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Kita berdoa. Dipersilahkan duduk. Salam. Ya, kita bersyukur kita berada di bulan Desember. Dan Desember ini kita memperingati kelahiran Yesus. Nanti Selasa malam dunia pasti beribadah kepada Tuhan di seluruh dunia, memperingati kelahiran Yesus di kandang domba di Bethlehem. Saudara, tema firman hari ini adalah Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Kita buka Injil Matius pasal 1 ayat 21. 1, 2, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa
mereka. Yesus adalah juru selamat. Saudara, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Saudara, yang pertama dikatakan Yesus adalah juru selamat. Dikatakan dalam pembacaan tadi bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesuslah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita yakin bahwa dialah satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Dia Maha Kuasa. Dia ilahi. Yesus adalah manusia. Sama seperti kita. Dia pernah merasa sakit. Dia lelah sebagai manusia. Dia disalibkan. Dia menderita sengsara. Yesus manusia, Dia menderita sengsara. Kalau umat manusia juga hingga hari ini banyak menderita sengsara. Manusia menderita sengsara seringkali karena perbuatannya, seringkali karena dosanya. Maka umat manusia menderita, saudara. Tapi Yesus satu-satunya tidak pernah berbuat dosa, tidak berbuat salah. Tapi Dia harus menderita dan sengsara. Ini mengingatkan kita. Makanya saudara, dikatakan Yesus adalah juru selamat. Kenapa? Yesus adalah juru selamat manusia. Karena semua manusia tanpa Yesus pasti binasa. Semua manusia pasti masuk ke lautan api. Kengerian yang kekal. Saudara, kita menderita sekarang ini. Tapi saudara, kalaupun kita menderita, percaya ada hidup kekal disediakan Tuhan di sorga. Haleluya. Tolong Pak baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, Akulah jalan. Dua pilihan. Jalan yang mana kita pilih? Jalan menuju hidup kekal atau jalan kebinasaan? Manusia tanpa Yesus jalannya menuju kebinasaan. Jalannya menuju kengerian kekal. Itulah neraka. Makanya berbahagialah kita kalau Yesus sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau kita terima sebagai Juru Selamat, kita pun walaupun beribadah di rumah Tuhan adalah orang-orang yang pasti binasa. Makanya saudara, tidak semua manusia diselamatkan kalau tidak terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka berbahagialah kita. Walaupun tantangan demi tantangan harus kita hadapi, tapi kita sudah terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat.
Makanya saudara, kalaupun kita iblis selalu ya, mempengaruhi pikiran kita, mana hidupmu dengan hidup orang tidak percaya kepada Yesus. Seringkali kita bisa patah semangat dan bisa mundur dari Tuhan kalau kita melihat secara fisik hidup ini. Kalau kita nggak melihat yang tidak kelihatan, sorga itu belum kelihatan. Yang kelihatan dunia. Maka saudara jangan fokus melihat yang kelihatan ini. Seringkali orang tidak melihat yang tidak kelihatan. Firman berkata langit, bumi, laut segala isinya lenyap. Tetapi firman itu tinggal tetap. Firman itu kekal. Makanya sesakit apapun penderitaan yang kita hadapi, biar firman tetap kita junjung tinggi. Amin saudara. Kita junjung tinggi firman. Kita menderita tapi firman ada bersama dengan kita. Saudara, Yesus aja menderita, tidak berbuat dosa. Yesus sebagai Tuhan, Yesus manusia tidak berbuat dosa. Tapi semua umat manusia sudah berbuat dosa, saudara. Saudara, kalau kita lihat Zakaria 9:9, kita lihat dulu. Bersorak-soraklah dengan nyanyian, hai putri Sion. Ya. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Iya. Ini berbicara Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat. Maka dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Itu menubuatkan kelahiran Yesus adalah juru selamat kita. Amin saudara. Maka kalau sudah kita terima Yesus, jadi setiap tahun semua umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus. Ya. Saudara, bahwa kita bersyukur bahwa Yesus itu tidak lahir di kandang domba di Betlehem, tapi sekarang dia Yesus lahir di hati kita. Yesus kalau sudah lahir di hati kita, maka dikatakan bersorak-soraklah dengan nyaring. Ya. Melihat fakta dan data, sepertinya masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, susah untuk bersorak-sorai, susah untuk bergembira. Tapi firman sudah menubuatkan, berkata dalam Mazmur 37 ayat 4. Ya. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, firman ini berkata bergembiralah karena Tuhan. Tapi sering dalam hidup ini nggak bisa bergembira. Melihat fakta dalam kehidupan kita. Bagaimana bergembira nggak ada uang? Bagaimana bergembira kurang makan dan kurang minum? Tapi firman ini berkata bergembiralah karena Tuhan. Artinya Yesus sebagai juru selamat, percaya siang dan malam ada bersama dengan kita. Karena Yesuslah kita bergembira, bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita udah sehat bergembira. Dunia ini pun bisa bergembira kalau dia sehat. Bagaimana kalau kita sakit? Bisa nggak bergembira? Bagaimana kalau kita kekurangan? Bisa nggak bergembira? Saudara, kalau bergembira sedang sakit,
bergembira sedang berkabung, bergembira banyak masalah. Bagi dunia ini dikatakan kita ini orang gila. Kok bisa bergembira? Kok enggak sedih? Ada saudaranya, keluarganya meninggal, dia tenang aja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata firman, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka pastikan dalam hidupmu dekat dengan Yesus, menyatu dengan Yesus, maka kita selalu tenang menghadapi apapun. Anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah bersama dengan Yesus tidak kenal putus asa. Tidak berputus asa, apapun yang terjadi tetap kuat. Haleluya. Nah, kalau kita menghadapi masalah seperti enggak kuat kita, tapi tetap kita bersyukur, itu namanya manusia ilahi. Maka kalau dia katakan 1 Tesalonika 18, apa katanya di sana? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikala diberkati keuangan kita, semua bisa mengucap syukur. Orang tidak percaya Yesus pun bisa bersyukur. Bisa bergembira. Karena diberkati, keuangan itu semakin meningkat. Bisakah kita mengucap syukur keuangan kita semakin merosot? Bisakah kita mengucap syukur kesehatan kita semakin merosot? Bisakah kita mengucap syukur masalah semakin bertubi-tubi? Masalah bertambah-tambah terus? Manusia biasa tidak mungkin. Makanya biarlah kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia ilahi. Tuhan, bentuklah hidupku menjadi manusia ilahi. Kalau kita bisa bersuka cita, bisa kita bergembira, bisa kita bersyukur. Walaupun masalah silih berganti, tapi kita tetap bersemangat, tetap bergembira, tetap bersyukur. Ini kata firman ini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Suka dan duka, diberkati, kurang diberkati, bersuka cita, bergembira, mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, maka kita anak Tuhan yakini bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin saudara, juru selamat kita. Roh jiwa tubuh kita diselamatkan. Kalau roh jiwa tubuh hidup kita diselamatkan, kita percaya. Karena kita diselamatkan, kita sedang berjalan, ya, sedang hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Selalu kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup bukan menurut dunia ini, tapi kita hidup menurut firman. Pastikan hidupmu hidup sesuai dengan firman. Haleluya. Hidup sesuai firman, kalaupun kelihatannya menderita melakukan firman. Ya. Saudara, kekurangan kita harus juga bukan berkelebihan baru kita memberi kepada Tuhan. Kekurangan kita harus memberi. Sakit kan? Dalam kekurangan memberi, tapi itu perintah. Menderita, tapi itu yang Tuhan mau. Di saat-saat kita kekurangan, Tuhan bilang, kau memberi. Apa yang bisa kita beri? Tenagakah? Waktukah? Apa saja yang bisa kita beri?
Ini yang Tuhan mau kepada kita sekalian. Maka saudara, mari kita benar-benar bukti Yesus adalah juru selamat kita. Kalau roh jiwa tubuh kita sudah diselamatkan. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seisi dunia kau miliki, tapi nyawa binasa. Maka yang terutama harta yang termahal adalah keselamatan. Dia telah selamatkan jiwa kita. Kalaupun menderita kita sekarang, tapi pasti kita masuk surga. Memperoleh hidup kekal. Sementara nih kita menderita ini, enggak lama. Tapi di balik penderitaan yang kita alami, ada kehidupan kekal di sorga. Maka saudara, dikatakan Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah ia, anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya yang sudah percaya dalam hidupnya Yesus satu-satunya juru selamat. Supaya kita berbahagia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dalam situasi apapun tetaplah baca firman. Haleluya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru tamat. Berarti sekali setahun tamat membaca firman. Sudahkah ada di antara kita yang sudah tamat baca firman? Sekali aja. Nggak usah mulu 20 kali. Sekali aja. Berbahagialah ia yang membacakan. Dibaca dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tamat membaca Alkitab. 66 kitab dia baca semua. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Tamat membaca 66 kitab sepanjang tahun. Amin. Berbahagia. Belum pernah tamat. Sudah 30 tahun ikut Tuhan. Belum tamat membaca firman. Selesaikan sekali setahun baca Alkitab. Berbahagia. Saudara, kalau mau berbahagia baca Alkitab. Setiap hari. Diperkirakan 1 tahun tamat baca Alkitab. Haleluya. Ya kalau belum pernah tamat, ya berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Walaupun ada yang tidak kita mengerti, baca aja. Tuhan beri pengertian. Hanya Tuhan yang memberi pengertian akan firman. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Artinya mendengar firman. Kapan kita mendengar firman? Di ibadah pasti kita dengar firman. Dalam kebaktian kita dengar firman. Maka setialah beribadah. Di dalam ibadah kita dengar firman. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan. Maka supaya kita berbahagia anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dengar firman Tuhan. Jangan bilang, udah tahu aku itu. Udah sering aku dengar itu. Maunya ada hal-hal baru lah. Kalau saudara minta hal-hal baru, saudara ingin disesatkan. Mendengar
Di luar firman, itu mungkin yang baru. Makanya saudara, bisa orang berbondong-bondong datang ke gereja. Kenapa? Banyak orang datang. Karena selalu dengar yang menenangkan telinga. Jangan datang ke gereja untuk mendengar yang bisa menenangkan telinga. Mendengarkan yang tidak dari kitab, tidak tertulis di Alkitab. Apa itu? Mendengar yang tidak tertulis, dongeng yang lucu-lucu, nggak ada tertulis di Alkitab. Ini pasti binasa. Inilah pekerjaan iblis. Boleh kau mendengar, tapi menenangkan telinga. Firman yang kita dengar ini seringkali membuat daging kita sakit. Contoh firman, ya, dikatakan di sana, siapa membenci saudaranya, ia adalah pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes. Pasti deh, baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini kan sakit ini. Kitab 1 Yohanes 3 ayat Ya. 15. Iya. Setiap orang yang membenci saudaranya Membenci saudaranya, anak Tuhan, hamba Tuhan membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. ya, sampai di situ. Seberapa banyak orang datang ke gereja, statusnya masih pembunuh. Jangan-jangan pelayan itu melayani Tuhan, maka statusnya di hadapan Tuhan pembunuh. Pembunuh yang khotbah, pembunuh OL, pembunuh pemusik, semua pelayan pembunuh. Kenapa? Karena membenci. Membenci aja sama dengan pembunuh. Ini menyakitkan. Sakit daging kita. Siapa sekarang yang masih benci saudara? Saudara sebangsa dan setanah air. Bangsa Indonesia benci kepada presiden, wakil presiden, tak perlu dibenci. Kita membunuh. Ya. Satu bapak, satu mama, benci, pembunuh. Padahal dia mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan. Terus Pak, apa katanya lagi? Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Pembunuh. Dikatakan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pasti tidak memperoleh hidup kekal. Pembunuh, dia binasa. Yesus bukan adalah tidak benar Yesus juru selamat dalam hidupnya. Karena pembunuh kok. Pembunuh pasti binasa. Pembunuh akan mengalami kengerian kekal selama-lamanya di neraka. Ini kan sakit ini. Jangan merasa kalau benci saudara, ya nggak ada itu, nggak cocok firman itu. Dia yang jahat sama saya bencilah dia. Karena dia menipu saya. Dikata saudaranya, pinjam uangmu dulu 2 juta, dikasih. Seminggu lagi arisanku, menarik arisannya aku. Jangan seminggu, sudah 10 tahun nggak dibayarnya itu. Kalau diminta marah-marah pula itu. Mana uang kau pinjam udah 10 tahun kau bayar yang 2 juta itu katanya. Marah dia. Membenci saudara. Maka jangan sampai kita membenci. Adalah pembunuh
tidak memperoleh hidup kekal. Inilah firman menyakitkan bagi diri kita. Tapi membuat roh kita semakin berkobar, bersukacita. Kalau tidak lagi membenci, maka roh kita menyala-nyala. Ikut Tuhan rohnya menyala-nyala. Karena apa? Enggak ada membenci. Kalau membenci, pasti rohnya padam. Kalaupun bergirang tadi itu, ya pura-pura lah. Sesungguhnya enggak ada. Enggak bisa bergembira kalau ada kebencian. Enggak bisa bergirang kalau ada kebencian. Makanya Yesus adalah juru selamat. Dia selamatkan roh jiwa tubuh kita. Ya. Dan kita memperoleh hidup kekal di surga. Makanya dikatakan firman Matius 6 ayat 33. Orang yang terima Yesus menjadi juru selamat dalam hidupnya, dia pasti mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Matius 6 ayat 33. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama Tuhan ingatkan, kalau sudah Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat, cari kerajaan Allah. Biarlah kita nikmati di bumi kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, Roma 17:14, bahwa dikatakan di sana bahwa kerajaan Allah tidak berbicara soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara kebenaran, berbicara sukacita, berbicara damai sejahtera. Kalau ada kebenaran dalam hidup kita, kita tidak tergoncang. Saudara, iman orang akan tergoncang di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, akan tergoncang imannya. Kalau tidak memiliki kebenaran. Firman menyatu dengan hidup kita. Firman mendarah daging dalam hidup kita. Makanya dunia luar melihat kita, mereka sepertinya kekurangan. Kenapa mereka bisa berbahagia? Mengapa mereka bisa bersukacita? Mengapa mereka bisa kuat? Karena firman sudah menyatu dengan hidup kita. Tidak terpisahkan. Walaupun diancam untuk dibunuh, tapi tidak tergoncang. Karena apa? Firman sudah menjadi daging. Haleluya. Firman tidak takut, kalau firman sudah menjadi daging, tidak takut mati. Yesus disalibkan. Kenapa enggak tidak menghindar dia? Kenapa dia mau mati di kayu salib? Karena dia sudah menyatu dengan Bapa. Walaupun Yesus manusia seperti kita, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah ilahi. Maka karena Yesus ilahi, dia tidak takut mati di atas kayu salib. Tidak takut menderita, dianiaya. Kenapa? Karena Yesus ilahi. Maka biarlah kita anak Tuhan, hamba Tuhan yang ilahi, artinya bahwa firman menjadi daging. Firman menyatu dengan kehidupan kita. Walaupun dikatakan Keluaran pasal 14, kalau firman sudah menjadi daging dalam kehidupan, enggak ada reaksi kita menghadapi tantangan, enggak ada reaksi diri kita untuk membela diri kita. Keluaran 14 apa katanya di sana? Kitab Keluaran 14 Iya. ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu. Maukah kita Tuhan berperang untuk kita? Amin. Haleluya. Supaya Tuhan berperang untuk kita, resepnya adalah kita diam. Enggak ada reaksi, arti diam tidak reaksi.
Kalau dipermalukan kita di hadapan banyak orang, jangan ada reaksi, tenang aja. Jangan terus berubah wajah kita. Terus mau pingsan kita. Dipermalukan di hadapan banyak orang. Tapi kita diam aja. Nggak ada reaksi, arti diam nggak ada reaksi. Nggak ada respon. Dan orang yang berkata diam, dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia menangis siang malam kepada Tuhan. Tuhan, beracarlah Engkau kepada orang. Bukan hantu mempermalukan kita. Bukan setan mempermalukan kita. Manusia dipakai setan. Manusia dipakai iblis seringkali untuk mempermalukan kita. Kalau kita salah dipermalukan wajar. Ini kita nggak ada salah. Nggak berbuat salah. Tapi harus dipermalukan karena firman. Udah diam aja. Pastikan kalau kita dipermalukan karena firman, udah diam aja. Haleluya. Artinya mati daging kita. Jadi orang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat, mati daging kita ini. Biarlah hanya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Ini saudara yang kekasih. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2025. Kalau kita dengar presiden kita pidatonya berapi-api lah, ya kan? Semangat kita. Yang korupsi kembalikan hasil korupsinya. Bagus, senang kita. Saya dengar-dengar kalau dia pidato, tabung uangmu 150 sebulan buat pejabat-pejabat katanya. Bagus, dihimbau untuk anak-anak supaya bisa membantu anak-anak yang kekurangan, yang sedang sekolah. Bagus semua. Nah, itu saya lihat, ya kata-kata presiden kita bagus itu. Tapi jangan terlalu pegang. Peganglah firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Perkataan manusia bisa berubah. Hanya firman yang tidak pernah berubah. Makanya jangan perkataan presiden dia pegang. Tapi perkataan Tuhan tidak pernah dia pegang. Peganglah perkataan Tuhan. Kalau apa yang dikatakan presiden itu nyata, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Bagaimana kalau enggak nyata? Bersungguh-sungguh. Makanya peganglah firman, saudara. Jadi diam artinya mati daging kita. Orang yang mati dagingnya, dia hanya berseru kepada Tuhan. Orang berseru kepada Tuhan, rohnya hidup. Dagingnya mati, dia tidak mau membela diri, saudara. Yang kedua, saudara. Yang pertama itulah Yesus adalah juru selamat. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Tadi temannya, Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Yang kedua dikatakan, Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita perhatikan, Yesus adalah Tuhan. Iya. Kisah para Rasul pasal 2 itu. Yesus adalah Tuhan. Tolong dibaca Kisah para Rasul pasal 2:36. Kisah para Rasul 2:36. 2 ayat 36. Demikian. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru Kristus. Jadi seluruh
kaum Israel harus tahu dengan pasti, jangan ragu-ragu, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Tuhan. Saudara, kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Yesus adalah Tuhan, Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Dia Tuhan. Pasti Dia bertanggung jawab. Maka firman Tuhan berkata, jangan mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada Mammon. Tolong dibaca ayatnya itu. Di Matius ya? Ya. Mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi? Apakah uang menjadi Tuhan kita atau Tuhan? Ya, Tuhan ingatkan saya, silakan mengabdi kepada Mammon atau mengabdi kepada Tuhan. Injil Matius saya kira. Sudah dapat? Ya, pasal 6 ayat yang ke 24. Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kepada Mammon. Mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mammon. Tuhan kita sekarang siapa? Mammonkah? Uangkah? Hartakah? Atau Tuhan? Mengabdi kepada Allah. Ini saya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gak bisa dua-dua. Pastikan. Siapa Tuhan kita? Mammonkah? Hartakah? Uangkah? Jabatankah? Atau Allah? Atau Tuhan? Atau Yesus? Tadi yang pertama, Yesus adalah juru selamat. Kita percaya kita yang sedang berjalan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sudah dibebaskan dari perbudakan iblis. Kitalah orang-orang yang sudah diampuni dosa kita. Kitalah orang-orang yang menerima janji Allah. Karena Yesus Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pastikan siang hari ini dalam suasana bulan Natal ini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan dan Tuhan. Kalau kita uang menjadi Tuhan kita, maka kita diatur oleh uang, dikendalikan oleh uang. Uanglah menjadi Tuhan kita. Maka saudara, kita berdoalah supaya anak-anak Tuhan jangan sampai Tuhan kita adalah uang. Tuhan kita adalah harta. Artinya harta, uang yang mengatur hidup kita.
Kalau Yesus adalah Tuhan, Tuhan dan Tuhan, maka Yesus mengatur kehidupan kita. Ibaratnya saudara Sihol punya sepeda. Sepeda itu bilang, bawa aku ke Sambu. Berarti saudara Sihol dikendalikan oleh sepeda. Sepeda itulah menjadi tuan dalam hidup. Ataupun yang mobil baru, udahlah, bawalah aku berstari, nggak apa-apanya. 2 kali sebulan nggak beribadah, nggak apa-apa lah. Menikmati suasana parapa, suasana berstagi, nggak apa-apa lah. Sepertinya benda mati ini bisa ngomong. Berarti yang menjadi tuan dalam hidupnya adalah mobil itu. Seharusnya kita lah menjadi tuan buat apa yang kita miliki. Kadang-kadang uang ini bisa bicara. Gunakanlah saya. Tiap minggu ke gereja ya bersalonlah katanya. Biasa salon enggak ada 5.000 atau 10.000, 20.000. Karena uang itu menjadi tuan. Nah, seperti bisa bicara uang itu ya. Tiap minggu penampilan. Saudara, jujur bahwa uang ini menjadi tuan. Dia bilang begini, kalau persembahanmu janganlah sampai 50.000, 100.000, gak usah lah. 5.000 kan udah cukup itu. Katanya. Berarti uang itu mengendalikan dia. Bukan seseorang itu yang mengendalikan uangnya. Yang tuan, menjadi tuan dalam hidupnya adalah uangnya. Hartanya. Maka saudara dikatakan tadi, buktinya Yesus adalah Tuhan, Tuhan dan Tuhan, berarti kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Mau diatur Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Segala keberkat yang ku terima, biarlah ku gunakan ini seturut dengan maumu. Haleluya. Seturut dengan kehendakmu. Makanya sering saya katakan, kalau digerakkan roh, jangan tahan. Mana tahu di bulan Desember ini gerakan roh kencang. Kalau secara daging udah kekurangan, digerakkan roh. Mana nih? Ini roh apa ini yang menggerakkan saya ini? Roh dunia atau roh Tuhan? Pastikan kalau roh Tuhan ada damai. Kalau sudah gerakkan ada damai, udah laksanakan aja apa yang Tuhan gerakkan. Haleluya. Masalahnya Tuhan janganlah ngomong bulan Desember ini, Roh Kudus janganlah ngomong. Ini masa-masa sukar ini. Di masa-masa sukar, kalau Tuhan ngomong kepada kita, bicara ke hati kita, Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Daging kita sakit. Sementara kita lakukan memang sakit daging, tapi roh kita tenang. Kalau hatimu tenang, udah lakukan aja. Laksanakan. Lihat perkara-perkara ilahi untuk di hari esok Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Ini saudara. Maka yang kedua ini penting. Jadikanlah Tuhan itu. Jadikanlah Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan. Saudara. Makanya bahwa kita jangan mengabdi kepada mammon. Mengabdi kepada Tuhan artinya hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Saudara, kita lihat dulu kembali kepada pembacaan tadi. Mazmur 62. Ya.
ayat 3. Mazmur 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pastikan dikatakan, aku tidak akan goyah. Apapun terjadi di tahun 2025, hatimu tidak goyah, imanmu teguh. Rahasianya, jadikanlah Yesus menjadi gunung batu kita. Ya. Gunung batu begitu kuat, kalaupun digoncang tetap kita kuat. Karena Yesus adalah gunung batu kita. Dan Yesus adalah keselamatan kita. Dan Yesus kota benteng kita. Ya. Percayalah, Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk penghujung tahun 2024 ini, mari kita berseru-seru kepada Yesus. Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidup. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Bahkan sekarang sudah mulai ada ajaran tahun 2033 Yesus akan datang. Jadi ngapain lagi kita kerja? Apa yang ada dijual lah kan? Ini arah-arahnya penyesatan. Enggak ada yang tahu. Tapi harus sudah ada berani berkata, 2023 Tuhan akan datang. Urusan dia itu, tapi jangan terpengaruh. Ada lagi berkata kepada banyak umat, Yesus akan datang tahun 2030. Berarti 6 tahun lagi, 5 tahun lagi Yesus datang. Makanya 5 tahun lagi jual rumahmu, jual itu, nggak perlu 5 tahun lagi. Udahlah habis kelas semua itu. Hati-hati. Kalau Yesus menjadi Tuhan, tidak kita benar dipengaruhi oleh ajaran sesat. Saudara, di Bandung dulu Yesus akan datang, mereka kumpul. Bukan Yesus yang datang, polisi yang datang, ditangkap. Makanya ini berita ini terus ini 2030. Ada yang bilang 2030, enggak, dipercepat jadi 2030. Bukan 2033, 2030. Makanya pastikan kita tidak akan tersesat kalau kita jadikan Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, mari rayakan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir
kita akhiri ibadah kita masih berdiri. Sebelum kami akhiri ibadah ini, curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Hanya Engkau Yesus jalan kebenaran. Glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, oh glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, oh glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik tamborin, ayo kita berdoa. Terima kasih buat pelayanannya Pak Felicia, Bang Firdaud, Bang Uce, Singer, tamborin, terpuji nama Tuhan, kita berdoa.